Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan mengenai karakteristik keuangan mikro di Indonesia. Saya, Syalida Zahra, akan menjelaskan tentang keuangan mikro berbasis koperasi. Nama saya Sania Rahma. Saya di sini akan menjelaskan tentang keuangan mikro berbasis koperasi. Nama saya Puput Delita Kemavia dan di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan mikro berbasis perbankan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas singkat terlebih dahulu, apa itu lembaga keuangan mikro. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Perbedaan antara lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan mikro hanya melayani nasabah untuk skala kecil, seperti UMKM, masyarakat menengah ke bawah, dan sebagainya. Jenis keuangan mikro ada 4 sebenarnya, yaitu koperasi, perbankan, adat, dan lembaga daerah. Namun pada saat ini, kita akan hanya membahas mengenai lembaga keuangan mikro berbasis koperasi dan perbankan. Pembahasan pertama, keuangan mikro berbasis koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyak hal menarik dalam kelembagaan koperasi yang membedakannya dengan lembaga mikro lain. Hal ini dapat dilihat dari sisi kelembagaan, permodalan, pelayanan, dan lainnya. Pengesahan akta pendirian koperasi diberikan dengan menerbitkan 2 dokumen, yaitu dokumen pengesahan badan hukum dan dokumen izin usaha simpan pinjam. Secara umum, bentuk koperasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu koperasi primer dan sekunder. Awal berdirinya koperasi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kemunculan LKM. Di masa penjajahan Belanda, koperasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan ketika dijajah Jepang, pada tahun 1942 hingga 1945, nasib koperasi menjadi lebih buruk. Tetapi, pasca kemerdekaan Indonesia, koperasi berada di bawah kendali Jawatan Koperasi Kementerian Kemakmuran. Pada saat inilah koperasi mengalami perkembangan sangat pesat. Pada tahun 1967, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi pun semakin tumbuh dan berkembang. Koperasi merupakan LKM yang memiliki susunan organisasi kepengurusan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Pengurus koperasi dipilih dari anggota oleh anggota melalui rapat anggota. Umumnya, perangkat organisasi dalam koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Lembaga keuangan koperasi. Awal berdirinya koperasi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan kemunculan LKM pada 1896. Asal-usul munculnya gerakan koperasi di Indonesia, keduanya memanifestasikan swadaya dan gotong royong dengan asas kekeluargaan. Dari sinilah lembaga keuangan dan koperasi melekat erat dengan pembangunan dan peranan pemerintah. Di masa penjajah Belanda, koperasi tidak dapat berjalan lancar. Untuk mengantisipasi lembaga koperasi yang muncul berkembang di masyarakat, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian.
Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 431 Tahun 1915. Peraturan tersebut ternyata sangat memberatkan, bahkan tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk mendirikan koperasinya. Pada 1927, pemerintah Belanda mengeluarkan Peraturan Nomor 91 Tahun 1927. Di antaranya adalah 1. Fakta tidak perlu melalui notaris. 2. Ongkos materai 3 gulden. 3. Hak tanah sesuai hukum adat. 4. Berlaku untuk orang Indonesia asli. Aturan yang lebih mudah membuat koperasi semakin tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, pada 1927, dibentuk Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi. SDI ini lantas didukung dengan berdirinya Partai Nasional Indonesia yang membantu perjuangan menyebarluaskan semangat koperasi 1929. PNI kemudian mengadakan Kongres Koperasi di Jakarta pada 1932. Koperasi nomor 21 tahun 1933 hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Imbasnya terjadi diskriminasi pada tatanan kehidupan berkoperasi antara golongan masyarakat dan berdampak negatif terhadap keberlangsungan koperasi Indonesia. Akan tetapi, sistem pemerintah yang berubah-ubah berdampak pada kemunduran koperasi Indonesia, yakni menjelang adanya pemberontakan G30 SPKI. Setelah pemerintah berhasil menghentikan pemberontakan G30 SPKI, pemerintah bertekad untuk mengamalkan nilai-nilai dan amanah Pancasila dan Undang-Undang 1945 pada 12 Juli 1947. Pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Selanjutnya, tanggal kongres tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Namun demikian, hasil dari Kongres Koperasi 1 ini belum dapat berjalan sebagai semestinya. Ini tidak lepas karena adanya tekanan dari beberapa pihak, sehingga pada 12 Juli 1953 diadakan Kongres Koperasi 2 di Bandung. Pada 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi pun semakin bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya koperasi umum, beberapa koperasi bahkan lahir dan beroperasi sesuai prinsip Islam, seperti Baitul Mal dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Bank Perkreditan Rakyat atau disebut juga dengan BPR adalah lembaga keuangan mikro berbasis perbankan. Bank Perkreditan Rakyat menawarkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang rendah. Di Indonesia, Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari dua jenis, yaitu BPR konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Awalnya, Bank Perkreditan Rakyat dibentuk untuk mewujudkan keinginan melepaskan para petani, pegawai, dan buruh dari para rentenir. Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendorong berdirinya bank-bank pasar, dan pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 yang menjadi landasan awal dikukuhkannya bank pasar menjadi BPR. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat hanyalah fokus untuk memberikan pelayanan kepada UMK dan masyarakat pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat dibagi menjadi perseroan terbatas, perusahaan daerah, dan koperasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank Perkreditan Rakyat didirikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun syariah tanpa menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah diartikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tanpa memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
Kebijakan dan strategi pengembangan BPR disesuaikan dengan karakteristiknya sebagai community bank yang sehat, produktif, serta fokus pada UMKM. Perekrutan SDM senantiasa menyesuaikan karakteristik dan lokasi. Pegawai umumnya berasal dari lokasi di mana BPR berada karena dinilai mengetahui dengan baik kebiasaan, budaya, dan potensi masyarakat. Struktur organisasi BPR minimal terdiri dari Dewan Komisaris, 2 anggota Dewan Direksi, serta 7 orang pegawai, di antaranya pelayanan nasabah, pemasaran, administrasi umum, kasir, analis kredit, dan keamanan. Sedangkan dalam BPRS harus memiliki minimal 1 anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi prinsip syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.